begitu banyak sekali belakangan ini aksi-aksi demonstrasi yang meresahkan banyak rakyat pedagang kaki lima dan beberapa orang yang melakukan aksi gitu. Dan seperti sekarang begitu banyak pihak-pihak yang bersinggungan dengan diciptanya hak undang-undang cipta kerja ini yang mampu meresahkan banyak rakyat dan buruh. Dan juga undang-undang hak cipta kerja ini digadang-gadang mampu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia, dan dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak karena investor ini tertarik dengan isi undang-undang ini. Kenapa harus meresahkan rakyat? Ya, menarik sekali. Tapi ada beberapa poin yang dinilai mampu merugikan rakyat dan dinilai mampu meresahkan banyak kelangsungan hidup sosial rakyat dari undang-undang cipta kerja ini. Lantas apa sih tujuan sebenarnya dibuat undang-undang hak cipta kerja ini? Apabila ada beberapa poin yang merugikan rakyat, atau ini hanya akal-akalan pemerintah untuk mengalihkan beberapa isu, atau di belakang terciptanya undang-undang ini ada beberapa kelompok yang mendukung hal ini untuk kepentingan mereka sendiri. Lebih baik saudara, mengenai hal ini kita bisa melihat cuplikan berikut agar kita lebih bisa kritis dalam mendakapi dan merespon undang-undang cipta kerja ini, supaya kita bisa sama-sama berpikir positif yang akan terjadinya ke depannya dan kelangsungan kehidupan bersama kita. Ikut video cuplikannya. Akhir-akhir ini satu Indonesia lagi panas ngomongin satu masalah yang sama, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di jalanan rakyat turun demonstrasi, di media sosial kita perang melawan misinformasi, dan pastinya di tengah-tengah kekacauan ini banyak orang jadi bertanya, kenapa pemerintah bersikeras pengen nerapin undang-undang ini? Dan apa tujuan Omnibus Law ini sebenarnya? Oke, kalau pemerintah ditanya kayak gitu, jawabannya pasti satu, untuk ngebuat Indonesia jadi negara maju. Karena menurut World Bank, kekayaan negara itu kebagi jadi 4 level ini. Yang ngomong-ngomong, Indonesia baru aja naik dari level 2 ke level 3. Tapi, masalahnya untuk suatu negara bisa ke level paling atas itu sulitnya udah kayak kena jebakan Batman. Dan benar aja banyak ahli ekonomi emang nyebut ini sebagai middle income trap. Dan pastinya orang-orang sering debat gimana caranya suatu negara bisa jadi maju. Tapi yang mungkin ternyata jarang disadarin, sebenarnya kalau kita lihat kemajuan itu ada polanya. Polanya adalah, pertama-tama, usaha orang-orang dimulai dari pertanian yang cuma nutupin kebutuhan dasar hidup. Habis itu, tahap selanjutnya adalah waktu kebutuhan di bidang pertanian bisa dipenuhi sama teknologi. Akhirnya orang-orang yang kerja di pabrik bisa ngasilin barang-barang modern kayak mobil, panci, atau kosmetik yang lebih mahal daripada hasil tani. Lalu tahap ketiga adalah teknologi dan otomasi juga ngerambah ke pabrik. Para pekerja jadi bisa fokus ningkatin kualitas SDM lewat jasa, kayak munculnya bank, universitas, atau rumah sakit. Dan menurut kalian, di mana posisi kita sekarang? Iya, kota-kota besar di Indonesia lagi ada di sini. Karena 10 tahun terakhir, tenaga kerja kita terus berkembang dari pertanian ke manufaktur hingga ke jasa. Dan kalau kita ngelihat sejarah, banyak negara berkembang termasuk kita bisa naik level dari level 1 ke level 2 karena negara-negara maju memperkerjakan buruh untuk produksi dan ngekspor barang-barang industri. Dan sewaktu banyak pekerja transisi dari pertanian jadi ke pabrik, mereka jadi punya pendapatan yang lebih tinggi.
Naik gaji bikin belanja jadi hobi, hobi belanja bikin bisnis lokal berjaya. Begitu terus berulang-ulang sampai semua orang tambah kaya. Ya, meskipun sekilas mungkin semuanya kedengeran bagus, tapi fakta mengejutkannya ini justru jadi bahaya kalau dilihat dari sisi global. Karena di negara berkembang kayak kita, upah buruh yang kompetitif justru jadi senjata. Karena kalau upah kita ketinggian tapi skill kita gitu-gitu aja, negara-negara maju jadi lebih milih mempekerjakan buruh negara lain yang upahnya lebih murah. Dan ngerinya, ini udah kejadian di negara kayak Brazil dan Afrika Selatan. Dan saat kejadian, para buruh nggak ada yang ngasih kerja dan negara belum cukup kaya untuk berdiri sendiri. Saat itulah negara jadi susah banget untuk naik level jadi negara berpenghasilan tinggi. Dan mungkin untuk selamanya. Makanya itulah yang idealnya Omnibus Law Cipta Kerja pengen cita-citakan. Peraturan sapu jagat untuk memudahin investor ngebuka lapangan kerja buat buruh-buruh kita. Dan mungkin sekilas kedengarannya ini adalah hal yang baik. Tapi kalau gitu, kenapa banyak yang gak puas bahkan marah-marah sama undang-undang ini? Oke, pertama-tama kita harus ngerti singkatnya karena proses pembuatan Omnibus Law ini yang dinilai gak wajar. Dari awal penyusunan UU ini kurang libatin pekerja dan buruh. Selain itu naskah UU-nya sendiri berkali-kali direvisi. Abis itu bukannya ngasih akses dan kejelasan, pemerintah malah terkesan tertutup dan bikin bingung masyarakat. Itu baru beberapa isu aja. Masih banyak lagi yang dipersoalkan para ahli tentang penyusunan UU ini. Terus walaupun sekilas kelihatannya UU ini bakal ngundang investor, di sisi lain mereka juga enggan ngasih duit ke negara yang gak peduli sama lingkungan. Faktanya, udah ada juga investor asing yang kecewa sama UU ini. Bahkan sebelumnya Bank Dunia juga pun pernah minta pemerintah revisi UU ini karena dinilai bakal berdampak buruk sama lingkungan. Udah gitu, sekalipun investor beneran dateng, gak serta-merta masalah pengangguran Indonesia langsung selesai. Karena musuh terbesar ekonomi kita itu bukannya minim investasi, tapi maraknya korupsi. Bahkan kita bisa melihat fakta, data nunjukin kalau tiap tahunnya angka investasi kita terus naik, tapi tenaga kerja yang dihasilin malah terus-terusan turun. Itu penyebabnya karena aliran dana investor ini nguntungin mereka yang ada di atas dan merugikan yang di bawah. Kebanyakan investasi ini ternyata ngalir ke sektor jasa, bukan manufaktur apalagi pertanian. Sedangkan sektor jasa itu sangat manfaatin modal teknologi dan gak perlu mempekerjakan banyak orang. Meskipun bukan berarti investasi di sektor jasa itu sendiri jelek, tapi di sini orang-orang yang gak punya kesempatan untuk belajar skill-skill modern yang diperlukan bakalan habis disingkirkan teknologi. Jadi ya meskipun ribet banget mau gimana pun Indonesia gak bakal jadi negara maju kalau keterampilan kaum pekerjanya gak berkembang. Dan fakta sedihnya pendidikan Indonesia di tingkat dunia masih sangatlah rendah. Inilah rapor merah yang seharusnya jadi fokus negara. Solusi yang harus kita lakukan sekaligus PR besar kita adalah majuin pendidikan dan cetak generasi emas yang cerdas, terampil, dan punya skill untuk bersaing. Pada akhirnya, hukum dan undang-undang itu ada untuk jadi panduan kita. Tapi ini bukan kayak panduan masak yang kalau dilanggar justru bisa nemu resep baru. Panduan ini ibarat kitab yang kalau kita ngelanggar isinya, kita akan kena hukuman. Makanya jangan sampai isinya justru jadi berbahaya buat kita. Keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa baik dan bisa juga buruk. Tapi yang jelas, kita, rakyat Indonesia harus terus ikut mengawasi, jangan sampai lemah dan ujungnya dirugikan. Karena inilah semangat kita, Indonesia sebagai negara demokrasi. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Bisa semuanya dan saudara-saudara sekalian, dari cuplikan video tadi kita dapat menyimpulkan sedikit, dan intinya yaitu ya seharusnya menjadi PR buat pemerintah Indonesia untuk saat ini membangun pendidikan di Indonesia yang untuk lebih banyak lagi dan lebih maju lagi, supaya rakyat Indonesia bisa mempunyai skill dan keterampilan sesuai dengan standar internasional
terpikirkan oleh kemajuan teknologi yang lebih baik dari hari semakin harinya. Karena semakin bagusnya teknologi dan semakin baiknya teknologi, maka yang harus diperbaiki itu adalah sumber daya manusianya. Dengan apa? Dengan seperti kartu prakerja yang bisa membina kita untuk mempunyai keterampilan dan mengikuti prosedur yang ada, maka nanti akan dibimbing untuk menjadi lebih terampil dalam hal itu yang bidang yang Anda inginkan. Apabila sumber daya manusia di Indonesia sudah menjadi lebih baik, berkembang, serta mempunyai skill dan keterampilan yang sesuai standar internasional tersebut, maka investor tidak meragukannya lagi untuk menanamkan modal di Indonesia. Serta tanpa undang-undang cipta kerja ini, bahkan Indonesia bisa membuka lapangan pekerjaan karena tertariknya investor asing tersebut. Jadi poinnya ini dari video tadi, lebih baik pemerintah membuat kebijakan pembelajaran dan keterampilan yang lebih baik, karena banyak sekali masyarakat bawah yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena keadaan ekonomi mereka, yang mengakibatkan sumber daya manusianya kurang terampil dan mempunyai skill dengan tenaganya saja, bukan dengan otak dan kemampuan akademiknya. Sedangkan sekarang banyak sekali pekerjaan yang menggunakan digital, kemampuan otaknya bukan hanya tenaga. Jadi pesannya seperti di berita ini adalah kita harus merespons dan menanggapi secara kritis apapun berita itu. Jangan termakan memang hoax yang nggak jelas, dan juga kita dapat mengasah keterampilan kita dan skill kita mulai dari hal kecilnya terlebih dahulu, seperti belajar disiplin